Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin, keluarga besar Majelis Ilmu Al-Qanitah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Di siang hari ini kembali kita dihimpun Allah di majelis ini. Semoga kehadiran kita dan ilmu-ilmu yang kita peroleh dari majelis ini wujud rasa syukur kita kepada Allah. Selawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan kita harapkan insyaallah kita mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di siang hari ini kita akan membersamai hadis ke-35 dari kumpulan hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan hadis kali ini bercerita tentang bagaimana adab pergaulan dalam Islam dan hak yang harus kita jaga dalam hubungan kita antar sesama muslim. Sebagaimana biasa, saya minta kepada salah seorang perwakilan jamaah untuk membaca hadisnya dan yang lain nanti membaca terjemahannya. Dipersilakan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahassadu wa la tanjasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di wa qulu ibadallahi ihwana al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yahzulu ولا يكذب ولا يحقر التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرتين بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه riwayat Muslim. Ya. Silakan yang membaca terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Tidak boleh menjalimi, tidak boleh menelantarkannya, tidak boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini beliau menunjukkan ke arah dada yang 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya. Riwayat Muslim. Saudaranya semuslim. Barang harta dan kehormatan setiap muslim atas orang muslim lainnya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ya, tadi sudah kita dengarkan hadis yang dibacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Jadi hadis ini bentuknya adalah semacam wejangan, semacam nasihat
semacam instruksi dari Nabi kepada sesama muslim. Pertama apa kata Nabi? Wejangan pertama dalam bentuk larangan. Ada beberapa poin yang disebutkan di situ. Pertama, la tahasadu. Jangan saling hasad, jangan saling iri dengki. Wala tanajashu. Jangan saling menipu dalam berdagang. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi dan memboikot. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah di antara kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita coba dalami dulu penggalan pertama dari hadis ini, karena hadis ini adalah pengejawantahan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Semua kita, apa warna kulitnya, apa rasnya, sukunya, bagaimana latar belakang pendidikannya, apa kesukaannya, apa yang dibencinya, selama kita sudah diikat oleh akidah yang satu, menyembah Allah yang esa, beriman pada Quran yang terpelihara, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rukun-rukun iman lainnya, maka sebenarnya kita ini bersaudara. Namun ini kan pada tataran konsep. Secara konsep teori kita ini bersaudara. Namun bagaimana cara kita mengimplementasikan persaudaraan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang mengatakan kita kan saudara, tapi dalam tataran bagaimana praktek keseharian dalam kehidupan sehari-hari tak tercermin semangat persaudaraan itu. Nah, ini apa yang ingin disampaikan Rasulullah kepada kita lewat hadis ini. Kita bersaudara, maka minimalnya bersaudara itu harus kita perhatikan aturan main dalam bersaudara. Yang pertama apa? La tahasadu. Jangan saling hasad, jangan saling iri dan dengki. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak dalam kehidupan di dunia ini, Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ada orang dilebihkan ilmunya, ada yang Allah berikan kurang dari yang lain. Ada yang diberikan Allah fisik yang kuat, ada yang sakit. Ada yang diberikan Allah keturunan, ada yang nggak dikasih. Ada yang diberikan Allah pasangan hidup, ada yang nggak dikasih. Ada yang diberikan Allah harta yang banyak, ada yang nggak punya harta. Nah, kenapa Allah membeda-bedakan itu? Karena kelebihan dari apa yang Allah berikan kepada kita di dunia itu sebenarnya bukan tolok ukur nilai kita. Jadi kalau ada orang misalnya uangnya banyak, apakah uang banyak tanda dia lebih disayang Allah? Belum tentu. Dibandingkan yang uangnya sedikit. Karena boleh jadi yang uang banyak tapi tidak peduli dengan sesama, itu lebih rendah nilainya di hadapan Allah dibanding orang yang kurang hartanya tapi peduli kepada sesama dan dia bersabar atas ujian ekonomi yang Allah berikan padanya. Orang yang ilmunya banyak dengan orang yang ilmunya sedikit. Nah, begitu juga kalau ilmu yang banyak dia gunakan untuk menyombongkan diri, merendahkan orang lain, sedangkan yang ilmunya sedikit ini, dengan ilmu sedikit bagaimana aku bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang yang banyak.
mana lebih tinggi? Nggak hanya sekedar dilihat seberapa banyak ilmu yang kau punya, tapi apa yang sudah kau buat dengan ilmumu. Ya, jadi hidup memang menghendaki manusia itu tak berada pada level yang sama. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau semuanya jadi orang kaya, pertanyaannya, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan kalau semuanya mau jadi bos? Ya, saya 7 tahun tinggal di negara petrodolar, 3 tahun di Qatar, 4 tahun di Abu Dhabi. Itu negara kaya. Saking kayanya apa? Untuk penduduk lokal gak ada yang miskin, sehingga terpaksa mengimpor orang miskin, dibawa dari Nepal, dari India, dari Bangladesh untuk kerja. Nah, ini artinya apa? Ketika tidak berarti hidup ini semuanya harus kaya. Kenapa? Ada saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Hanya saja kadang-kadang dalam menyikapi perbedaan ini, sebagian manusia menyikapinya dengan salah. Itulah yang kita sebut dengan hasad, iri dengki. Apa makna hasad? Bagaimana kita yang tidak memiliki apa yang Allah berikan kepada orang lain dari kelebihan, kita berharap, ya Allah, pindahkan kelebihan yang ada pada orang tersebut untukku. Kalau dia kaya, cabut harta darinya, pindahkan ke aku. Kalau dia cantik, buat jelek mukanya, mukaku yang cantik. Jadi begitulah manusia. Esensi iri dengki. Kenapa ini dilarang? Karena iri dengki bukan perkara kita cemburu dengan orang, tapi esensi iri dengki kita menggugat ketetapan Allah. Seakan-akan kita bilang, Allah, kau salah bagi, ya Allah. Seharusnya yang banyak aku, jangan dia. Ya Allah, ketetapanmu, kenapa si fulan punya keturunan aku enggak? Ini salah, ya Allah, aku enggak setuju. Kenapa kau berikan untuk dia, tak kau berikan untukku? Maka dari itu, hasad ini merupakan dosa pertama yang terjadi di langit, sebagaimana dosa pertama juga di muka bumi. Iblis tak mau sujud sama Adam karena dengki. Masa aku lebih senior sujud sama yang junior? Karena hasad inilah iblis menolak perintah Allah kepadanya untuk sujud kepada Adam. Di muka bumi pun, bayangkan seorang saudara membunuh saudaranya yang lain karena dengki. Qabil membunuh Habil karena dia merasa kurbanku tak diterima karena kurbannya Habil terlalu bagus. Coba dia kurban juga sepertiku yang asal jadi aja, ya mungkin akan diterima dua-dua. Begitulah. Nah, jamaah rahimakumullah, kita tak bisa pungkiri dalam diri semua manusia ada potensi hasad. Semua manusia, semua dari kita punya potensi hasad. Namun potensi ini kadang-kadang kita respon dengan sesuatu yang menimbulkan hasad. Kadang-kadang kita sikapi dengan benar sehingga tak sampai menimbulkan dosa. Kalau tadi misalnya saya cemburu atau iri dengan seorang, si fulan tuh uangnya lebih banyak, ya, mungkin ilmunya lebih tinggi. Saya berharap bagaimana segala kelebihan yang dia punya itu Allah cabut. Lantas saya bilang ke orang, si fulan tuh nggak bagus dia tuh, ilmunya entah apa dibilangnya. Saya katakan lagi, si fulan tuh gak usah dengar cakapnya, banyak fitnah-fitnah yang nggak benar. Nah, ini berarti saya mencoba bagaimana merebut yang Allah berikan kepadanya lewat cara yang tidak baik. Kita busukkan personanya, kita buruk-burukkan citranya. Ini berangkat dari apa?
Hasad. Berangkat dari ketidakpuasan kita atas apa yang Allah berikan dari kelebihan kepada orang lain selain kita, sehingga kita ingin dapatkan kelebihan itu dengan dicabutnya nikmat itu dari orang selain kita. Tapi ibu-ibu, kalau saya meresponnya sebagai contoh, si fulan bagus sekali lah baca Qur'annya, ya. Hartanya bukan banyak, biasa aja, tapi kuat kali sedekahnya. Boleh jadi hartaku lebih banyak, tapi aku nggak sanggup sedekah macam dia. Lantas kecemburuan itu kita jadikan motivasi tanpa harus membusukkannya, tanpa harus menjatuhkannya, tanpa harus menghina dan memfitnahnya. Ini yang dalam bahasa agama disebut ghibtah. Jadi hasad itu ketika kelebihan orang mendorong kita melakukan tindakan aktif, mengucapkan perkataan yang tujuannya apa? Supaya kelebihan nikmat itu dipindahkan Allah dari orang lain kepada kita. Itu yang terlarang. Ya, maka dari itu kita melihat ibu-ibu, la tahasadu. Dalam bersaudara, abang adik, kakak adik, kalaupun ada, sekiranya saudara kita lebih sukses dari kita, apakah kita marah sama dia? Atau kemudian kita tak rela dia lebih kaya dari kita atau lebih terkenal dari kita, sehingga malah kita pula ikut menjelek-jelekkan dirinya di belakang dirinya? Tentunya seorang yang bersaudara, keberhasilan saudaranya justru menambah kegembiraan pada dirinya. Aku ikut bangga di kesuksesanmu. Aku turut bahagia Kak atas capaianmu. Walaupun dalam hati kita mungkin kita juga mendorong, mudah-mudahan ada anakku yang bisa juga seperti itu nanti. Jadi saya katakan hasad ini adalah bisa dikatakan tabiat yang ada pada diri semua manusia. Cuma kalau kita menyikapinya dengan benar, kita bisa push dan pompa diri kita agar lebih bersemangat. Tapi kalau kita sikapi dengan salah, makanya jamaah rahimakumullah, termasuk hasad yang benar itu gimana? Yang gak berdosa. Kalau ada dorongan dalam diri kita ingin membenci seseorang, lawan dorongan itu. Ada keinginan untuk menjatuhkan seseorang, lawan dorongan itu. Dengan cara apa? Berlakulah dengan cara yang terbaik kepada orang yang kau cemburu mungkin menghadapinya. Sehingga ini bisa menggerus. Ya, istilah orang senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Itulah esensi dari hasad. La tahasadu. Jadi kalau mau bersaudara, tak mungkin kita saling hasad. Wala tanajashu. Ini yang kedua. Kalau mau bersaudara, ya nggak mungkin kita saling nipu. Ibu-ibu, kata tanajashu itu diambil dari akar kata najash. Orang Arab kalau ada seorang penjual ya, menjual barang, nanti dia buat semacam kesepakatan. Kalau ada nanti orang datang mau beli barang ini, kau pura datang juga nanya-nanya tentang harga barang. Sehingga si pembeli ini terprovokasi, termakan propaganda. Misalnya saya jual buah-buahan, nanti pura-pura ada pembeli yang settingan datang, ini kan apel yang mahal itu kan, ya, sehingga orang yang beli, oh ini yang beda ya, beda, ini apel mahal ini, tempat lain biasanya sekian, sehingga barang yang dibeli seharusnya harganya pasar, tapi dengan ada propaganda dari customer settingan tadi, seakan-akan harganya bisa berkali-kali
lipat. Nah, makna dasarnya tanajasyu ini digunakan dalam jual beli. Tapi yang dimaksudkan Nabi Muhammad di sini bukan hanya terbatas pada jual beli, tapi dalam segala aspek. Kalau kita saling bersaudara, maka jangan pula saling mengelabui, saling menipu. Ketika jumpa wajahnya A, tapi di belakang wajahnya B. Ya. Ketika jumpa orangnya bilangnya begini, di belakang layar ngomongnya berbeda. Nah, jadi walaupun konteks tanajasyu ini secara spesifik pada jual beli, tapi dalam pergaulan seorang muslim hendaknya itu tidak bermuka dua. Tidak bermuka dua. Tidak menipu. Apa yang seharusnya sampaikan. Ya, jangan di depan ngomongnya semanis madu, di belakang ya mungkin berbeda apa yang disampaikan dan diomongkan. Jadi ini kalau kita perhatikan masuk dalam kategori tanajasyu. Bersaudara tak boleh saling menipu. Yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan saling membenci. Ibu-ibu, memang cinta, benci, suka, tidak suka ini sesuatu yang punya keterkaitan dengan hati. Dan hati itu dalam bahasa Arab tidaklah disebut qalbu kecuali karena sifatnya bolak-balik. Dulu benci kali, terakhir di pelaminan katanya. Kan sering juga begitu. Dari yang benci jadi kawan, dari yang menjilat sekarang jadi menghujat. Ya. Makanya kita melihat bagaimana kita dalam hal-hal yang sifatnya membenci ini, pertama dikatakan oleh Ali, cintailah apa yang kau cintai sewajarnya. Karena kelak apa yang kau cintai boleh jadi menjadi kau benci. Termasuk bencilah siapa yang kau benci sewajarnya. Karena akan datang suatu masa yang kau benci itu pula yang kau cintai. Sehingga tak jarang seperti itu, apalagi konteks politik sekarang. Ya. Ya, jadi ibu-ibu, memang dalam bersaudara sebaiknya kita hilangkan rasa benci. Tapi pertanyaannya, apakah memang tak boleh membenci? Atau ada membenci yang dibolehkan, bahkan diwajibkan? Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang lain mengatakan begini, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Berarti ada juga membenci yang boleh, tapi kalau sifat membenci itu karena Allah. Yang tak boleh apa? Membenci karena urusan dunia, cinta boleh. Tapi kita benci seseorang, kenapa? Karena orang itu suka melakukan apa yang dibenci Allah, kita wajib benci perbuatannya. Justru kalau ada orang terang-terangan melakukan perbuatan yang Allah benci, malah kita support dia, ada yang salah dengan iman kita. Kalau ada orang terang-terangan mabuk, terang-terangan berjudi, terang-terangan berzina, ini perbuatan yang dibenci Allah. Kalau ada orang berbuat yang demikian, hati kita tidak ada kebencian terhadap apa yang dia buat, ada yang salah dengan iman kita.
Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita, jangan kau angkat menjadi pemimpin orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi membenci kalau berangkat dari alasan karena Allah nggak salah. Tapi maksud larangan jangan saling membenci. Ini membenci hanya gara-gara berbeda kepentingan dunia. Hanya berangkat beda kepentingan dunia, akhirnya kita saling membenci. Ini yang tak boleh. Karena dalam urusan-urusan dunia belum tentu juga urusan A lebih betul daripada urusan B. Kecuali urusan dunia itu ada keterkaitan dengan urusan akhirat. Sehingga kita tetap pakai neraca baik dan buruk, hak dan batil, sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi pertama dilarang kita saling dengki, kemudian dilarang saling nipu, dilarang saling membenci. Kemudian wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Maksudnya apa? Memboikot. Kalau bahasa orang dulu apa? Jangan saling SKT. Saling diaman, tidak komunikasi, putus silaturahmi. Jangan. Orang yang bersaudara tidak boleh. Dalam pengertian kita mendiamkan saudara kita dalam jangka waktu yang lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika bertemu, maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu menyapa yang lain. Inilah yang terbaik di antara dua kelompok yang berseteru, dua kelompok yang saling memboikot tadi. Tidak terhubung tali silaturahim di antara ketiganya. Nah, 3 hari ini dianggap sebagai masa seminimal-minimalnya atau semaksimalnya, ini waktu yang paling tepat yang cukup bagi masing-masing pihak untuk merenung. Misalnya kita tak cakapan, biasanya pada awal kita lebih condong menyalahkan orang. Oh, ini kejadian begini salah si fulan ini. Tapi setelah merenung lebih dalam, kita akan coba introspeksi pada diri kita. Tapi aku pun juga punya andil, sehingga boikot ini berlangsung. Nah, ketika sudah masuk 3 hari lewat, maka yang terbaik tidak lagi ditengok siapa yang duluan salah atau siapa yang memulai. Tapi yang terbaik di antara dua kelompok yang saling membelakangi adalah yang lebih dulu menyapa yang lain. Nah, 3 hari ini apakah menjadi satu hal yang baku? Dalam pengertian memang nggak boleh lebih dari 3 hari. Seorang ulama hadis, Imam Al-Khattabi, mengatakan terkadang boleh bagi seseorang tidak mencakapi lebih dari 3 hari sekiranya itu dinilai membawa manfaat. Pengertiannya apa? 3 hari tadi tengok masih mentiko juga kawan ni misalnya, belum nampak tanda penyesalan, boleh nggak lebih dari 3 hari? Boleh. Mungkin suami dan istri berseteru, Nabi Muhammad SAW dalam Quran mengatakan kalau istri nampak tanda-tanda nusus, suami boleh nasihati. Mungkin tak dicakapi untuk berapa hari. Begitu juga misalnya istri melihat tanda-tanda suami sudah tidak terlalu peduli sama dia, mungkin didiamkan untuk berapa hari. Lebih dari 3 hari boleh enggak? Menurut Imam Al-Khattabi boleh, selama dinilai ada
manfaat. Tapi yang terbaik adalah ketika ego masing-masing telah reda, yang lebih utama adalah jangan lebih dari 3 hari. Tapi 3 hari ini bukan jadi patokan betul. Sekiranya dirasa tambahan waktu untuk saling mendiamkan itu dibutuhkan lebih panjang, entah seminggu, entah sebulan, entah berapa saat, tapi bukan dengan niat memutus lama-lamanya, tapi tetap ada niat dalam hati. Ku tengok momen yang tepat, kalau sudah seperti ini nanti aku yang duluan menyapa dan berbaikan. Boleh. Jadi ini wala tadabaru. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli orang. Pengertiannya apa? Dalam Islam, ibu-ibu, dalam jual beli pun ada kode etik. Kalau ada penjual dan pembeli udah sepakat soal harga, udah tinggal mau dibungkus lah, tiba-tiba datang pula pelanggan yang lain, dia bilang, udah, gak usah jual sama dia, jual sama aku aja, ku bayar lebih mahal. Ini tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Jadi, kalaupun terjadi jual beli, ini berdosa. Kenapa? Mengakibatkan rusaknya hubungan. Apa yang terjadi kalau dijualnya kepada yang membeli lebih mahal? Artinya, yang sudah sepakat sebelumnya, kesepakatan itu dibatalkan sepihak. Itu tak boleh. Beda kasusnya ibu-ibu, kalau memang jual beli lelang. Jual beli lelang boleh nggak dalam Islam? Boleh. Saya mau jual buku ini. Saya katakan, saya akan jual buku ini kepada penawar harga tertinggi. Saya buka harga, saya jual 100.000. Ada yang angkat tangan, saya siap. Ada lagi yang lain, oh saya siap 150.000. Boleh enggak? Boleh. Sampai nanti ada yang nawar, saya siap beli 1 juta, saya siap beli 2 juta. Ketika enggak ada lagi, baru diketok, saya jual ini harga 2 juta kepada si pula. Tapi pada jual beli biasa, di mana penjual udah bersepakat dengan pembeli dengan harga, spek barang, tiba-tiba datang pihak ketiga mau merusak kesepakatan itu dengan mengatakan, udahlah murah kali harga beli dia, aku siap bayar 2 kali lipat dari yang dibayarkannya. Nah ini tak boleh. Sama halnya seperti kalau seorang wanita sudah dipinang oleh laki-laki yang sudah melamar pertama, datang pula laki-laki kedua mau melamar juga. Dikatakan dalam Islam, wala yakhtub ba'dukum ala khidbati akhi. Maka janganlah seorang pria melamar wanita yang sudah dilamar orang. Kenapa? Ini mengakibatkan perselisihan dan perkelahian. Ditengok lebih jelas yang kedua nih kayaknya, langsung dibatalkan. Jadi kecuali memang antara kedua pihak tadi sudah komitmen untuk membatalkan. Tapi jangan kemudian pembatalan itu gara-gara masuk pihak ketiga. Ini yang tidak dibenarkan. Sama seperti dalam jual beli yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian Nabi berkata di bagian pertama hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi betapa indahnya kalau kita ini hidup dengan semangat persaudaraan. Tidak ada yang saling dengki, tidak ada yang saling nipu, tidak ada yang saling benci, tidak ada yang saling memboikot, tidak ada yang kemudian merusak kesepakatan yang sudah dibuat saudaranya dengan menawarkan harga lebih tinggi. Nah ini semua adalah potret bagaimana seharusnya kita bersaudara. Nah bagian kedua dari hadis ini dikatakan oleh Rasul, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu
wala yakzibuhu wala yahqiruhu. Muslim yang satu saudara bagi muslim yang lain. Jadi kalau kita ini muslim, bukan sekedar muslim KTP. Muslim yang sebenarnya apa? Gimana tanda kita bersaudara? Pertama, la yazlimuhu. Gak mungkin muslim itu bersaudara tapi muslim saling menganiaya. Saling menganiaya. Apa arti menganiaya, ibu-ibu sekalian? Menganiaya artinya mengambil hak orang lain secara tidak benar. Kalau kita fitnah orang, aniaya enggak? Ya. Kita curi barangnya, aniaya enggak? Ya. Kita gunjing dia di belakang, aniaya enggak? Ya. Segala yang dapat mengambil harta materi saudara kita, kehormatan saudara kita, itu aniaya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, Allah mengharamkan berbuat zalim kepada para hambanya. Maka janganlah hamba saling menzalimi satu dengan yang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, satu perbuatan zalim melahirkan 3 lapis kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Satu perbuatan zalim. Dan menzalimi ini, kalau kita zalimi orang lain, yakinlah ibu-ibu sekalian, Allah takkan biarkan kita menzalimi orang kecuali Allah yang akan berikan hukuman pada kita. Kenapa? Doa orang terzalimi itu makbul. Doa orang terzalimi itu makbul. Coba bayangkan, walaupun yang terzalimi itu nggak pernah sholat, tapi ketika dia betul-betul bermunajat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, betul-betul di momen itu dia pasrah kepada Allah, Allah boleh jadi akan mengijabah doanya. Nah, termasuk apa bentuk zalim antar sama muslim? Berutang, bisa bayar tapi gak bayar-bayar, ini termasuk zalim. Apa kata Nabi? Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar utang padahal mampu, zalim. Dan kalau kita mau jujur, banyak orang berada gak mau ngutangkan yang susah gara-gara kayak gini. Dia sanggup bayar tapi gak mau bayar. Akhirnya dampak apa? Yang mampu pada akhirnya nggak mau lagi ngasih utang kepada yang lain. Kenapa? Nanti si fulan tak dibayarnya. Bayar utang nggak bisa, pelesiran bisa katanya. Jadi kadang-kadang yang seperti ini bentuk la yadlimuhu. Tidak berbuat zalim. Kemudian wala yakhzuluhu. Seorang muslim yang bersaudara itu tak boleh menelantarkan saudaranya. Nampak kita saudara kita sama muslim lagi kesulitan, lagi kesusahan, hak kita untuk membantunya. Jangan biarkan dia dalam kesulitannya. Jangan biarkan dia merasa sendirian. Makanya ini kita lihat, dan inilah kekuatan umat Islam. Coba bayangkan ibu-ibu, setahun udah invasi Israel ke Gaza itu, ya. Tapi apa? Muslim sedunia, ikatan persaudaraannya itu apa? Walaupun kadang-kadang itu di luar kemampuan kita untuk bisa buat, tapi kita minimal dengan doa, minimal dengan apa yang bisa kita sumbang, minimal dengan tetap mengkampanyekan di media sosial. Ini tanda kita nggak nelantarkan mereka. Tapi yang udah nggak buat apa-apa, nyinyirin lagi, ini namanya yakhzul, membiarkan saudara kita itu teraniaya tanpa ada kita support dengan sesuatu apapun. Jadi muslim yang bersaudara tak boleh menganiaya, tak boleh menelantarkan. Yang ketiga, wala yakzibuhu. Jangan pula dibohongi.
Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan, bohong ini bertentangan dengan nilai keimanan. Apalagi kalau membohongi dengan tujuan mengeksploitasi saudaranya yang lemah. Tetapi memang dalam agama ada bohong-bohong yang dibolehkan. Ada. Pertama, perang itu kata Nabi adalah adu taktik. Al-harbu khud'ah. Dalam perang itu saling bohong. Kita mengalihkan fokus musuh kepada sesuatu untuk mengerjakan yang lain. Itu kan kebohongan. Adu strategi, adu taktik, ada kebohongan di situ. Kadang-kadang kita ucap A yang kita buat B. Dalam konteks perang itu boleh untuk ngalahkan musuh. Tapi selain perang, boleh berbohong untuk tujuan mendamaikan. Nampak dua kawan udah lama tak saling menyapa. Tahu kita ada konflik di sana. Kita coba masuk mendamaikan. Dengan cara apa? Beli buah tangan, bilang ini dari kakak itu, dia titip. Padahal tak ada. Kita yang inisiatif. Nanti juga kita coba berbohong untuk mendamaikan. Hingga pada akhirnya niat tulus itu bisa menghilangkan apa yang kita anggap sebagai pengganjal harmoninya hubungan di antara kedua belah pihak. Boleh enggak? Boleh. Jadi kalau bohong untuk mendamaikan dibolehkan. Tapi bohong selain dari itu, termasuk ini bohong disebutkan dalam hadis konteks suami kadang-kadang mengucapkan kata-kata menyenangkan istrinya. Istri masak dan nampak capek masak, enak kali masakan adik katanya. Tambahlah bang, dah cukup lah dia. Tapi sengaja dipuji. Tapi jangan pula dalam pengertian menipu-nipu yang dalam artian justru memicu munculnya pertikaian. Jadi hal-hal seperti ini kita lihat bagaimana la yakzibuhu dalam pengertian membohongi untuk mencelakakan. Tapi membohongi untuk memperbaiki hubungan, membohongi musuh untuk perang, boleh. Kemudian wala yahqiru, janganlah seorang muslim yang bersaudara dengan muslim yang lain melecehkan saudaranya. Tengok-tengok tuh bajunya, tengok-tengok tuh gimana penampilannya, dihina fisiknya, dihina penampilannya, dihina dari sisi apapun yang dapat menjatuhkan dan mendegradasi kedudukan seseorang di mata yang lain. Tidak boleh. Karena sesungguhnya dalam agama pun dikatakan dalam hadis, Allah enggak lihat fisikmu, tak lihat juga hartamu, tapi yang dilihat hatimu dan amal perbuatanmu. Jadi kalau kita rendahkan orang semata-mata karena penampilannya atau kekurangan fisiknya, ini enggak pantas dikatakan seorang itu kemudian bersaudara satu dengan yang lain. Jadi ini bagian kedua. Tadi sudah ada 3 poin. Pertama tadi ada 5 poin Tak boleh saling hasad, tak boleh saling tipu, tak boleh saling benci, tak boleh saling boikot, tak boleh membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Kemudian ditambah lagi tadi, tak boleh menzalimi muslim, tak boleh menelantarkannya, tak boleh berbohong kepadanya, dan tak boleh menghinanya. Ini sudah ada 9 poin. Bagaimana seharusnya kita bersaudara. Nah, bagian terakhir, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW bersabda,
at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Nabi ngomong gini, takwa itu di sini. Ngomong sambil menunjuk ke arah dadanya. Seakan-akan Nabi mengatakan ketakwaan itu posisinya di mana? Dalam hati. Hati manusialah di mana letak ketakwaan itu. Kemudian Nabi berkata, bihasabi imri'in minasyar ayyahqiru akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dianggap berbuat hal yang buruk ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Mungkin beda partai dia dijatuhkannya, padahal muslim. Mungkin beda organisasi dijatuhkan saudaranya, padahal sama muslim. Mungkin beda, ya, ada bisa dikatakan ada isme-isme kedaerahan, ya, dilecehkan sukunya, bangsanya atau warna kulitnya, ya. Ini pernah terjadi dulu. Bayangkan sahabat Abu Zar Al-Ghifari, sahabat nomor 5 yang masuk Islam. Waktu jumpa sama Bilal, Abu Zar Arab asli Tulen, Bilal orang Afrika. Apa kata Abu Zar? Abu Zar mengatakan, wahai anak perempuan hitam. Dipanggilnya si Bilal dengan panggilan seperti itu. Ketika didengar panggilan itu oleh Rasulullah, apa kata Nabi? Wahai Abu Zar, apa kau mau balik lagi ke jahiliyah? Kata Nabi. Balik lagi jahiliyah? Kau nilai orang hanya lihat warna kulitnya. Kau hinakan dia karena berbeda dengan warna kulitmu. Nah, jadi di sini cukup dianggap seorang itu jahat ketika dia tega menjatuhkan saudaranya. Nah, jadi orang pun pasti akan condong kepada siapa yang lebih beradab. Ketika seorang itu begitu getol mau jatuhkan lawannya, nah itu orang ujungnya akan melihat ini ambisi betul, kan begitu. Nah, jadi perlu untuk kita lihat, tidak ada alasan kita sampai melakukan yang namanya penghinaan kepada saudara kita, apalagi dia sama muslim. Maka dari itu Nabi Muhammad berkata, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Semua muslim atas muslim yang lain haram. Pengertian haram di sini apa? Tidak boleh dianiaya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi inilah, ya, kita tak boleh menumpahkan darah sama muslim. Di beberapa pertemuan sebelumnya udah kita bahas. Hanya ada 3 alasan boleh menumpahkan darah muslim. Pertama apa? Al-qatlu bil qatli. Kalau dia kena kisos, ya. Yang kedua apa? As-sayyibu dzani. Kalau orang dah nikah tapi dia berzina, boleh dirajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya dan mempromosikan kemurtadannya itu. Jadi selama dia tidak lakukan 3 hal ini, kita harus saling jaga. Darah sama muslim, kehormatan sama muslim, harta sama muslim. Jangan pula kita ikut dalam bagian mengambil harta orang atau menjatuhkan martabat seseorang. Ini adalah tentunya sesuatu yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai adab persaudaraan di dalam ajaran agama kita. Nah, ini ibu-ibu, kalau kita lihat
Cukup banyak pesan yang sudah disampaikan Nabi, tapi kesimpulannya ada 10 poin. Pertama, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling boikot, kemudian tidak membeli apa yang sudah dibeli oleh yang lain, kemudian tidak menzalimi sama muslim, tidak menelantarkan muslim, tidak berbohong kepada muslim, tidak menghinakan sama muslim, dan wajib menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama muslim. Inilah intisari dari hadis ke-35 yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab kepada ibu-ibu sekalian yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan sebelum nanti kita tutup dengan doa. Ya. Mungkin ini sering terjadi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah memberikan kesempatan untuk sesi diskusi ini. Saya mau bertanya, Ustaz. Nah, ketika seseorang itu dari bicaranya udah nampak sombong, dari bahasa tubuhnya juga terlihat sombong. Waktu itu kita, pada saat dia seperti itu, kita sebenarnya terkejut juga gitu, bagaimana menghadapi orang yang seperti ini. Nah, di lain waktu ketika kita berinteraksi lagi sama dia, kita jadi sombong gitu. Ini dibolehkan atau tidak, Pak Ustaz? Harus sabar juga kan? Karena kalau sabar lebih banyak pahalanya. Ya. Atau kita ya akhirnya ikut sombong gitu. Nah, dalam kesombongan ini kita berdosa nggak, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik. Ibu-ibu, dalam sebuah hadis dikatakan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Jadi yang paling berhak untuk berbuat sombong hanyalah Allah. Sedangkan manusia sebagai makhluk yang lemah sebenarnya tak pantas sombong. Nah, tapi kadang-kadang kita melihat begini. Ada orang kita nilai dari jauh, kita anggap sombong. Iya. Kita nilai dari jauh, terkesan sombong. Tapi seketika kita sudah berinteraksi, ternyata anggapan itu hilang. Ya, saya juga pernah ada kawan, semua orang yang tengok saya bilang saya sombong. Ya, mungkin karena muka saya katanya. Tapi sesuatu yang sudah dikasih Allah, ya gimana lagi katanya. Jadi kadang-kadang itu asumsi yang muncul karena kita belum mengenal lebih jauh. Namun kalau memang kita sudah mulai kenal dia, memang terkesan, apa itu sombong? Sombong itu dua indikatornya, ibu-ibu. Pertama disebut sombong kalau dikasih tahu nolak, itu sombong. Kita dengan penuh kebaikan sampaikan, nggak begitu, yang benar begini. Nggak ada itu. Ini sombong. Orang sombong itu menolak kebenaran. Kedua, indikator orang sombong itu merendahkan orang lain. Ketika ngomong, siapa rupanya kau? Gak level. Ya, ketika dia mulai cerita tentang apa, statusnya lebih tinggi, ilmunya lebih tinggi, ini memang confirm dia sombong. Bagaimana kita menyikapi orang sombong? Dalam agama, walaupun sombong itu tercela, tapi ada dua momen kita dibolehkan sombong. Ada dua momen kita dibolehkan sombong. Pertama kapan? Waktu mau perang dan kompetisi. Dulu ada petinju Muhammad Ali, itu ngomongnya besar kali dia. Sombong. Lihat bagaimana tentara yang
berbaris dengan membusungkan dada, jalannya pun nampak sombong betul. Ini memang boleh. Ya, kalau tentara jalan tawadu semua nggak takut musuh, kan begitu. Ya, di momen kita akan menghadapi musuh harus nampakkan kesombongan supaya menggetarkan musuh. Ini poin pertama. Boleh sombong di medan perang. Yang kedua, boleh sombong sebagai treatment untuk menghadapi orang sombong. Ya, jadi ini shock terapi. Tapi jangan kita langsung menilai orang ini sombong ini, langsung kita sombong. Tapi kenali dulu. Memang udah interaksi dengan dekat, nampak dia ngerendahkan orang, ya, merasa paling tahu semuanya. Nampak kesombongan itu boleh. Kalau kita nilai kesombongan kita bisa nyadarkan dia. Ya. Jadi kadang-kadang orang sombong tuh perlu juga sekali-sekali disombongi supaya dia merasa ada yang lebih sombong dariku lagi kitanya. Supaya dia merasa tak enak disombongi itu. Jadi rasa disombongi itu tidak enak. Rasa itulah yang perlu kita berikan kepada dirinya, bukan untuk berlanjut, tapi supaya dia sadar yang kau buat selama ini nggak betul. Itu boleh. Tapi tentunya baru kita melangkah ke tahapan yang demikian setelah kita memang memastikan dia ini sombong. Jangan tengok dari luar aja sombong nih atau gitu. Begitu. Terima kasih. Ya, pada konteks yang saya sampaikan boleh. Berbuat sombong kepada orang sombong, bahkan Nabi Muhammad berkata dalam sebuah hadis. Ini hadis sahih. At-takabburu 'alal mutakabbiri sadaqah. Sombong kepada orang sombong untuk menyadarkan dirinya sedekah itu. Dapat pahala sedekah. Karena niatnya tadi mendakwahinya. Silakan. Ya. Jadi tadi kan kebolehan sombong hanya dalam batasan kita menganggap dengan bersikap sombong bisa nyadarkan dia. Tapi ketika ditengok nggak berubah juga, sudah. Karena kalau kita lanjutkan lambat laun jadi karakter di kita. Makanya kita batasi saja pergaulan dengan yang demikian, supaya kemudian tidak terkontaminasi dengan sifat-sifat buruk seperti itu. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Misalkan ada dua pihak yang menurut kita pantas untuk dibantu. Satu muslim dan satu non muslim. Yang muslim ini bertingkah, Ustaz. Udah kalau secara umum lah kondisinya hampir semua orang cocok lah dia dibantu. Tapi setelah dibantu itu bertingkah bikin orang jadinya bantu aduh gitu kan. Yang non muslim ini memang dia baik budi pula gitu Ustaz. Pantas untuk dibantu dan baik budi. Sedangkan yang kita rasa muslim lah yang dibantu, tapi begitu kondisinya. Apalah yang seharusnya dilakukan Ustaz? Ya. Itu satu lagi. Ya, boleh. Misalkan kita memberikan uang ke saudara kita, abang atau adik gitu, tanpa diketahui itu uang kita, tanpa diketahui suami, karena kalau diketahui suami itu takutnya ada perdebatan gitu. Gitu kan, asik dia saja, takutnya seperti itu. Itu gimana Pak Ustaz? Baik. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, siapa yang paling utama untuk kita bantu dari sisi prioritas dan hierarkinya? Muslim kerabat itu yang paling utama.
Dia bukan hanya seiman dengan kita, tapi dia juga kerabat kita. Kemudian barulah sama muslim. Kemudian kalaupun tak ada muslim lain, ada kerabat tapi non muslim. Kemudian non muslim yang bukan kerabat. Nah, walaupun tadi dikatakan ada muslim bertingkah dia yang ini baik budi, bagaimana? Yang perlu untuk kita pahami, pertama, ketika kita memberikan bantuan dan motivasi kita tadi semata-mata untuk menguatkan kita sesama umat muslim, bertingkahnya itu pertanggungjawaban dia sama Allah. Tapi kewajiban kita memprioritaskan dia untuk dibantu, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nah, jadi termasuk dalam hal apapun, gak mungkin kita kasih misalnya kurban untuk non muslim, sedangkan muslim ada yang belum dapat. Ya, tapi kalau sudah muslim dapat, kita kasih, gak apa-apa. Ya, begitu juga muslim yang ada tali kekerabatan dengan kita, setiap bantuan kita berpahala dua, pahala sedekah, pahala silaturahim. Kita bantu muslim bukan kerabat, ada pahala sedekah. Non muslim paling-paling diharapkan itu ada pahala dakwah. Karena kadang perbuatan baik kita kepada non muslim, kalau kita niatkan ini sebagai ya dakwahku lah, gara-gara bantuan itu dapat hidayah pula dia, akan sesuatu yang baik. Tapi kalau dalam kondisi kita lihat bagaimana muslim dikategorikan membutuhkan, terlepas sikapnya yang demikian, tetapi tanggung jawab kita di hadapan Allah, dahulukan saudaramu yang muslim. Demikian. Yang kedua, ini yang kita berikan kepada yang kita bantu tadi, mohon maaf, apakah bagian dari mungkin nafkah wajib yang diberikan suami, atau dari sumber lain yang kita miliki? Ya, kalau memang dari sumber lain, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang sumbernya juga dari nafkah itu, walaupun suami mempercayakan pengelolaannya pada kita, ya ini saya kira yang baik adalah keterbukaan, walaupun mungkin ditanya-tanya akan begitu. Tapi itu lebih lebih utama, karena itu bagian dari amanah seorang istri atas apa yang dipercayakan suami kepadanya. Ya, kecuali ya kita lihat orang itu sangat membutuhkan, kemudian dikhawatirkan, ya mungkin suami mungkin tidak marah, cuma banyaklah pertanyaan atau apa, ya ini bisa kita anggap dia pun kalau tahu kondisi itu akan menyetujui, boleh kita berikan tanpa harus mendiskusikan lebih dulu. Demikian, ya. Silakan ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. 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 Ya, begini. Disinilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Orang yang sholat berjemaah tetap dapat keutamaan jemaah walaupun dia tak tahu ada hadisnya. Sholat berjemaah lebih baik daripada sholat sendiri, 27 derajat misalnya.
Begitu juga pahala sedekah kita dapat walaupun kita tak hafal ayatnya. Sedekahmu itu bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Nah, dengan kita tahu seharusnya kan ini bertambah motivasi. Makanya baru dikatakan ilmu itu sebagai ilmu yang bermanfaat kalau pengetahuan itu mendorong kita beramal. Tapi kalau ilmu sekedar dikoleksi aja, Ustadz ini cakap ini, tapi gak ada dibuatnya apa-apa. Jadi itu dianggap ilmu tak bermanfaat. Ya, tahu pun kita tapi tak kita amalkan, ya nggak dapat. Tapi nggak tahu pun kita tapi kita amalkan, bisa dapat. Tapi jangan dipahami, nggak apa-apa lah, nggak perlu kali ilmu itu, yang penting ku kerjain aja. Tidak. Kesempurnaan ibadah terletak pada ilmu yang baik dan benar. Demikian. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Begini, Ibu, cara terbaik menyikapi orang yang dengki kepada kita, ya hanya dengan sabar. Itulah kuncinya. Kenapa? Ada seorang penyair Arab, dia memperumpamakan dengki itu seperti api. Seperti api dalam hati. Ibu-ibu, api itu kapan hidup? Api akan tetap hidup selama ada yang dibakarnya. Tapi seketika bahan yang dibakar habis, api pun akan mati. Maka dikatakan dalam sebuah syair, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh fannaru yaqtulu ba'daha idza lam tajid ma ta'kulu. Sabar-sabarlah kau menghadapi tipu daya orang yang dengki, karena kesabaranmu itulah yang akan memadamkan kedengkiannya. Karena api akan padam seketika tidak ada lagi yang dapat dibakar. Makanya obat dengki itu, perlakukan yang mendengki kepadamu dengan perlakuan yang lebih baik sampai dia malu. Sebenarnya itulah caranya, sehingga dia kemudian. Tapi kalau kita dengki dia, udah makin kita balas. Artinya bahan yang membuat api kedengkian itu nggak habis-habis, bahkan bisa makin besar lagi. Ibaratnya kita siramkan minyak lampu ke situ, ya kan? Tapi seketika kita, ya udahlah, sabar aja kita. Bahkan kalau perlu bukan sekedar sabar, buat sesuatu yang lebih baik daripada yang dia buat kepadamu. Itu akan menjadi tamparan yang begitu keras, langsung menusuk, sehingga pada akhirnya apa? Yang bersangkutan justru malu. Nah, jadi ini memang ujungnya orang yang dengki seperti saya katakan tadi. Kenapa ini menjadi masalah? Karena sebenarnya dia sedang menggugat ketetapan Allah dalam pembagian rezekinya kepada para hambanya. Dia nggak rela. Kok si fulan lebih kaya? Kok si fulan lebih terkenal? Kok si fulan lebih banyak ilmunya? Kok si fulan dapat suami ini? Padahal ini kan ketetapan Allah. Allah bagi kepada hambanya dengan kadar yang terbaik. Dengan dia menggugat berarti nggak terima sama Allah, kan begitu. Nah, jadi kuncinya tetap sabar. Ya. Ini kalau sabar disertai kedongkolan, akhirnya kita yang hidupkan api kedengkian juga di dalam hati kita.
Ya. Makanya kata-kata la tahasadu ini bukan artinya jangan dengki, tapi jangan saling dengki. Jadi kedengkian itu dari dua sisi. Dan ibu-ibu, salah satu kunci supaya orang tak dengki sama kita juga, kita perlu tahu kepada siapa orang yang tepat kita ceritakan kelebihan Allah yang diberikan pada kita. Nggak semua orang kita bilang, oh alhamdulillah suamiku berpromosi. Ada yang nggak senang, ya. Ada yang cemburu. Oh alhamdulillah anakku dapat beasiswa luar negeri. Langsung di hatinya itu, enak aja kau, aku nggak dapat, gitu kan. Makanya apa kata Nabi Yakub ketika Yusuf mimpi, ayahanda, aku lihat matahari, bulan, planet-planet sujud kepadaku. Ayahnya langsung bilang, jangan kau ceritakan sama abang-abangmu ya, nanti dikerjai kau. Jadi begitu juga, memang kita disuruh nikmat Allah yang diberikan pada kita kasih tahu orang. Tapi kalau nampak ada potensi dengki sama dia, jangan kasih tahu. Makanya dalam agama juga ada namanya penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Mata yang memandang orang lain dengan api kebencian dan dengki bisa buat sakit kita. Ya. Jadi makanya kita juga senantiasa melindungi diri dengan bacaan-bacaan ruqyah. Ini termasuklah benteng kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik, yang penuh kebencian, kedengkian yang ditujukan kepada kita. Nah, jadi kuncinya pertama sabar, yang kedua tak perlu kalilah banyak kali showfos, ya kan? Nunjukkan ke orang biasa-biasa saja supaya tak jadi korban didengki oleh orang lain. Ya, termasuk sebenarnya dengan budaya kita yang suka show di media sosial, itu sebenarnya sangat dalam hal ini membuka kesempatan penyakit ain itu. Penyakit ain itu ya, walaupun bahasa kita alhamdulillah tabarakallah gini ya. Makanya banyak orang juga kalau ada foto anaknya disamarkan wajahnya, begitu juga kan ada, kita tak tahu energi jahat lewat mata itu bisa buat sakit. Ya, gitulah. Jadi ini menunjukkan betapa untuk tidak didengki orang, selain kita menanamkan sikap tertentu, ya, menjaga penampilan kita, di sisi lain juga kita ya perlu untuk mewaspadai potensi-potensi dengki yang bisa muncul. Ya, baik ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di sore hari ini, sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifa'un la yughadir saqama, fashfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.